warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, semoga pembelajaran kali ini kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar kita semangat nih di dalam belajar, coba kita bernyanyi dulu, ikut bernyanyi bersama Abu Kurdi. Akur Abu Kurdi. Judulnya Akhlak Mulia dengan nada naik-naik puncak gunung. Bila ingin masuk ke surga, cari ridho Ta'ala. Bila ingin ridho Ta'ala, cintai ayah bunda, jujur santun serta peduli harus kita miliki. Ayah bunda serta saudara harus kita cintai. Kita setelah bernyanyi kan tambah semangat nih. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha dan cerdas dalam ilmu agama, dan juga orang tua kita senantiasa diberikan kekuatan kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mendampingi kita belajar. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, diberi cerita Nabi Muhammad SAW, siswa dapat mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan yang kedua, dengan penjelasan dari guru, siswa dapat menyimpul tauladan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan juga yang ketiga, dengan berpikir kritis, siswa dapat memutuskan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan yang keempat, dengan kreativitas siswa dapat menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran kita adalah pelajaran kelima, yaitu tentang kisah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jadi materi kita kali ini adalah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang keteladanan Rasulullah SAW. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita perhatikan gambar ini. Nanti kalian amati, kalian ceritakan apa yang dapat kalian ambil hikmahnya dari cerita bergambar ini. Nah, semoga kita dapat memetiknya nih yang sesuai dengan materi pembelajaran kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Al-Amin. Nah, itu apa tuh Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang sangat dipercaya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya juga untuk merawat, mendidik, dan mencintai para anak yatim. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujurnya tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya raya dan dihormati di kota Mekah. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, pada usia ke-35, pada usia ke-35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah.
ketika membangun sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa nih yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Jadi Nabi Muhammad dipercaya oleh orang Quraisy sebagai untuk memberikan sebuah solusi bagaimana peletakan Hajar Aswad. Nah, Rasulullah SAW pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW kemudian meletakkan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad diikat di kain selendang. Nah, para kabilah-kabilah Arab, para pembesar semuanya, setiap ujung mereka angkat bersama-sama untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, itu adalah pemikiran yang begitu sangat brilian, sehingga perselisihan di bangsa Quraisy, para kabilah Arab itu teratasi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasan beliau. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah sangat setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling tumpah darah, menumpahkan darah, berantem, berselisih. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi gelar Rasulullah itu Al-Amin, artinya orang yang sangat dipercaya. Orang yang sangat dipercaya. Jadi Al-Amin itu artinya orang yang sangat dipercaya. Nah, mari kita teladani sifat jujur Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sabun mandi. Beli sabun mandi di mana? Di warung. Ada sisa uang pembeliannya. Nah, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua kita. Sayangnya jangan kembalian kita kantongin. Nah, nggak boleh. Dan kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Tapi Rasulullah sangat menyayangi putrinya. Namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah Az-Zahra yang masih balita, sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikarunia anak, Rasulullah pun sangat menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Jadi Rasulullah itu sangat, kalau dulu zaman jahiliyah anak perempuan gak berarti sayang. Jadi anak perempuan itu seakan-akan sebuah kehinaan. Tapi sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, justru seorang perempuan itu terangkat. Anak-anak kecil disayangi, diangkat. Nah, itulah kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap anak perempuan dan juga anak-anak kecil dan juga keluarga serta orang tua dan masyarakat. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan dan Husain. Hasan, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedang di dekat beliau ada Aqra ibn Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak mendapatkan belas kasih. Jadi kita harus menanamkan belas kasih sayang. Kan Pak Ustadz sering bilang, satu teman, dua teman, semua kita satu sekolahan. Semua kita itu saudara, apapun suku bangsanya. Jadi semua kita itu saudara, apapun agamanya. Jadi kita semua saudara, harus punya rasa kasih sayang. Sesama manusia nggak boleh saling berantem, berkelahi, main kata-kataan, nggak boleh sayang. Nah, juga Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan
dalam hadis ya, beliau yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Tuh, daripada kita ngatain orang dan kita diam itu lebih baik. Nah, yang ketiga, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan. Hal ini tercermin pada beliau antara lain sebagai berikut nih. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berkelebihan dalam pemakaian air di dalam saat berwudu. Jadi nggak boleh tuh lagi wudu cuma kubur-kubur kecil, airnya kencang sekali. Nah, nggak boleh berkelebihan. Begitu juga dalam hal makan, nggak boleh kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum nggak boleh berkelebihan tuh. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Tuh, nggak boleh. Nah, anak-anakku yang saleh dan saleha, Nabi Muhammad SAW pun sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, makanya mendapatkan julukan rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Jadi tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh, menjadi masyarakat yang sejahtera, beserta berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuh, jadi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin juga untuk mendakwah agar orang nih yang pada buta, nggak kenal Tuhan, nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar mengenal sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua, terhadap orang yang lebih tua harus kita hormati, dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata yang santun terhadap orang tua, guru, masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ingat tuh, kebersihan sebagian pada iman. Nggak boleh kita buang sampah di dalam laci meja, meja tempat kita belajar, ada tempat sampah, terus sembarangan di got, nggak boleh. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah di kali atau di solokan, karena solokan yang penuh sampah akan dangkal saluran airnya tidak lancar, sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Nggak boleh. Makanya kita harus menjaga kebersihan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga dengan kisah sekelumit tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan suri tauladan yang kita petik dan kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar senantiasa kita selalu ingat apa yang kita pelajari hari ini, tentunya kalian harus latihan. Kerjakan nih lembar kerjanya nih, tugas kalian, agar senantiasa menjadi selalu ingat apa yang kita pelajari kali ini. Nah, yang pertama, apa artinya al-amin? Tuh tugasnya. Yang kedua, bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap keluarga, orang tua, serta lingkungan? Kalian jelaskan. Dan yang ketiga, ceritakanlah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan singkat. Dan yang keempat, pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah keteladanan Rasulullah SAW pun kalian harus jelaskan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita. Tentunya kita harus doa kembali. Semoga ilmu kita bermanfaat. Nah, mari kita sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dijadikan anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama, dan menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha, dan ilmu yang kita pelajari melahirkan kebaikan buat kita semua. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh bersama Akur Abu Kurdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.